Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Mufidah dengan NIM belakang 037 dari kelas manajemen 2024D. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Peran Persepsi dalam Keputusan Organisasi. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas dari definisi dari persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungannya. Persepsi penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka tentang realitas, bukan pada realitas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu dibagi menjadi tiga, yaitu melalui pengamat, melalui objek yang dipersepsi, dan melalui situasi. Yang pertama melalui pengamat yaitu the perceiver. Itu faktor yang mempengaruhinya itu ada sikap, motif, kepentingan, pengalaman, ekspektasi, atau harapan. Nah, untuk yang kedua itu melalui target yaitu objek yang dipersepsi itu ada kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Nah, untuk yang terakhir itu ada berdasarkan situasi atau the situation, yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah waktu, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial. Kemudian ada definisi attribution theory. Jadi, teori atribusi itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan menentukan penyebab suatu perilaku. Apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau oleh faktor eksternal. Nah, internal itu perilaku yang kita yakini berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan eksternal yaitu perilaku yang kita bayangkan dipaksakan oleh situasi kepada individu tersebut. Jadi kalau internal itu adalah perilaku bawaan dari individunya sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu perilaku yang berdasarkan situasi dan kondisi kepada individu tersebut. Nah, kemudian ada faktor penentu teori atribusi. Yang pertama itu ada distinctiveness, yaitu keunikan perilaku. Apakah seseorang itu berperilaku seperti itu hanya dalam situasi tertentu atau di berbagai situasi. Nah, kemudian ada konsensus. Apakah orang lain dalam situasi yang sama itu berperilaku sama? Nah, kemudian ada konsistensi. Apakah perilaku tersebut berulang dari waktu ke waktu? Kemudian ada kesalahan dalam proses atribusi. Itu ada dua. Yang pertama ada fundamental attribution error, yaitu kecenderungan seseorang untuk menyalahkan sifat atau kepribadian orang lain dan mengabaikan faktor situasi saat melihat suatu perilaku. Yang kedua ada self-serving bias, yaitu kecenderungan individu untuk mengatribusikan keberhasilan pada faktor internal dan mengatribusikan kegagalan pada faktor eksternal. Kemudian ada perceptual shortcuts atau jalan pintas persepsi. Jadi ini tuh adalah cara cepat yang digunakan otak untuk menilai orang atau situasi tanpa memikirkan semuanya secara mendalam. Nah, karena informasi di sekitar kita itu sangat banyak, jadi otak itu tidak mungkin menganalisis semuanya secara detail. Maka kita memakai jalan pintas agar bisa langsung mengambil kesimpulan. Nah, di sini ada 4 jalan pintas persepsi. Yang pertama ada selective perception, yaitu kita cenderung hanya melihat hal-hal yang sesuai dengan pendapat atau keyakinan kita dan mengabaikan yang tidak sesuai. Yang kedua ada halo effect. Itu terjadi ketika kita menilai keseluruhan seseorang hanya berdasarkan satu sifat atau karakteristik tertentu dan mengabaikan karakter lainnya. Yang ketiga ada contrast effect. Itu terjadi ketika penilaian terhadap seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja dinilai. Nah, yang terakhir ada stereotyping. Stereotyping di mana ini tuh kecenderungan untuk menilai seseorang berdasarkan kelompoknya, bukan berdasarkan karakter pribadinya. Nah, di sini kita lanjut ke mengidentifikasi bias dalam keputusan. Yang pertama, itu ada overconfident bias, di mana individu itu terlalu yakin bahwa keputusan atau prediksinya itu benar. Yang kedua, ada anchoring bias, di mana individu terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima dan mengabaikan informasi lainnya. Yang ketiga, ada confirmation bias, di mana individu hanya mencari informasi yang mendukung pendapatnya,
Kemudian ada availability bias, di mana individu membuat keputusan berdasarkan informasi yang mudah diingat, bukan yang relevan. Kemudian ada escalation of commitment, di mana tetap mempertahankan keputusan yang salah karena sudah terlanjur menginvestasikan waktu, uang, ataupun reputasi. Kemudian ada risk aversion, di mana cenderung memilih opsi yang aman meskipun potensi keuntungan lebih kecil. Dan yang terakhir ada hindsight bias, di mana setelah suatu hasil terjadi, individu merasa sudah tahu hasil itu sejak awal. Nah, kemudian ada strategi pengambilan keputusan, itu ada tiga. Yang pertama, utilitarianism, di mana keputusan dianggap etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Kelebihannya itu efisien dan fokus pada hasil, sedangkan kelemahannya itu bisa mengorbankan hak individu demi mayoritas. Yang kedua ada Bill of Rights, di mana keputusan dianggap etis jika menghormati hak dan kebebasan individu. Kelebihannya itu melindungi individu, sedangkan kelemahannya bisa menghambat efisiensi organisasi. Dan yang terakhir itu ada justice atau keadilan, di mana keputusan dianggap etis jika adil dan tidak diskriminatif. Kelebihannya itu meningkatkan rasa keadilan dalam organisasi, sedangkan kelemahannya terkadang sulit diterapkan jika sumber dayanya terbatas. Nah, di sini ada contoh study case bias persepsi, di mana ini tuh pada evaluasi penjualan PT Garuda Food. Latar belakang kasusnya, PT Garuda Food meluncurkan varian cemilan baru yang ditargetkan untuk generasi muda. Produk ini diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar di segmen remaja dalam waktu 3 bulan pertama peluncuran. Namun, setelah 3 bulan, penjualan produk tidak mencapai target nasional. Dalam rapat evaluasi, manajer pemasaran menyimpulkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kinerja tim sales yang kurang agresif dan tidak kompeten dalam menjalankan strategi distribusi. Berdasarkan kesimpulan awal tersebut, manajer mengusulkan evaluasi kinerja tim sales dan kemungkinan rotasi supervisor wilayah. Namun, setelah dilakukan audit dan analisis data yang lebih mendalam, ditemukan beberapa faktor eksternal yang signifikan. Pertama, distribusi produk belum merata di beberapa kota karena keterlambatan pengiriman dari gudang regional. Yang kedua, harga produk relatif lebih tinggi dibandingkan produk kompetitor di kategori yang sama. Yang ketiga, strategi promosi digital belum optimal dan kalah agresif dibanding pesaing. Dan yang terakhir, daya beli konsumen remaja menurun akibat kondisi ekonomi regional. Kemudian kita analisis bias persepsi. Yang pertama, berdasarkan fundamental attribution error, di mana manajer pemasaran itu langsung menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan adalah kurangnya kompetensi tim sales, yaitu dari faktor internal, tanpa terlebih dahulu menganalisis faktor situasional yang jelas mempengaruhi penjualan. Yang kedua, selective perception, di mana manajer sudah memiliki persepsi sebelumnya bahwa tim sales di wilayah tersebut kurang progresif dibanding wilayah lain. Saat melihat penjualan tidak mencapai target, ia lebih fokus pada data performa tim sales dan kurang memperhatikan laporan distribusi dan kondisi pasar. Yang terakhir ada analisis halo effect, di mana ini tuh supervisor wilayah pernah gagal mencapai target dalam proyek sebelumnya. Jadi, kesan negatif itu terbawa dalam penilaian saat ini. Akibatnya, kegagalan produk baru langsung dikaitkan dengan kemampuan pribadi supervisor tanpa melihat konteks situasi yang berbeda. Kesimpulannya, persepsi merupakan aspek penting dalam perilaku organisasi karena perilaku individu di tempat kerja dipengaruhi oleh cara mereka memaknai orang, situasi, dan peristiwa di sekitarnya. Namun, proses persepsi tidak selalu akurat karena individu cenderung menggunakan jalan pintas kognitif seperti selective perception, halo effect, contrast effect, dan stereotyping, serta melakukan kesalahan atribusi seperti fundamental attribution error dan self-serving bias. Sehingga penilaian terhadap kinerja maupun penyebab suatu masalah menjadi kurang objektif. Bias tersebut juga mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial melalui bias seperti overconfidence, anchoring, confirmation bias, dan escalation of commitment. Oleh karena itu, organisasi perlu menyadari keberadaan bias dan menerapkan pengambilan keputusan yang etis berdasarkan prinsip utilitarianism, hak individu, dan keadilan agar penilaian serta keputusan yang diambil lebih adil, objektif, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.